Selamat pagi Pak Tris Selamat pagi. Ya, akhirnya saya bisa sowan ke rumahnya Pak Tris Pambudi. Sudah lama pengen kesini baru kesampaian. Sehat ya Pak Tris? Alhamdulillah. Iya. Teman-teman semua, Pak Tris ini lama menggeluti konsentrasinya ke NLP, ya kan? Terus kekuatan pikiran, terus akhir-akhir ini juga mulai menemukan apa yang dicari berupa kesadaran gitu. Nah, gini Pak Tris, banyak teman-teman yang bingung sebenarnya. Di satu sisi kayak Pak Tris ini kan sudah pernah ikut banyak pelatihan tentang kekuatan pikiran, baik itu yang diselenggarakan Ngaji Roso maupun di luar Ngaji Roso. Terus ya tahu kan, track lewat pikiran itu bagaimana, kuncinya selaras dan seterusnya. Itu sudah tahu dan Pak Tris sendiri juga sudah membuktikan gitu. Tapi kemarin kita sempat ber-WA begitu kan, bahwa kemudian justru yang dicari lama banget itu dari tahun lalu itu ketemunya di Ngaji Roso, yaitu tentang kesadaran yang diajarkan oleh Mas Riko Hutama. Nah, pertanyaan saya yang pertama, antara kemudian menggunakan pikiran atau menarik manifestasi dengan kekuatan pikiran dengan kesadaran yang sudah melampaui pikiran, itu yang benar yang mana? Atau dua-duanya benar gitu? Sejauh pengalaman Pak Tris mungkin bisa diceritakan. Silakan. Nah, menurut saya Mas Indra ya, Iya, dua-duanya benar. dua-duanya benar. Cuman kalau untuk orang-orang awam Mm-mm. lebih baik pakai menggunakan kekuatan pikiran. Itu untuk yang awal ya. Awal, Oke, orang-orang oke. awam. Karena pada saat kita menggunakan kesadaran, ini kita harus benar-benar mampu melampauinya. Kalau tidak mampu melampauinya, justru malah jadi bumerang. Tapi kalau kekuatan pikiran kan memang kita fokus, tujuannya apa? Misalnya kita tujuannya katakanlah sukses di bidang pendidikan katakanlah. Misalnya kita punya tujuan jadi dokter. Iya. Berarti kita persiapkan dari awal, dari SMA katakanlah. Kalau jadi dokter ini apa ya yang dibutuhkan? Oh, biologinya yang kuat. Oh, bagaimana saya harus menekuni bidang biologi? Nah, ini kan antara fisik, secara fisik, jadi bidang biologi kan fisik. Nah, terus tujuan kan bidang pikirannya, ada tujuan, ada cita-citanya. Nah, antara fisik dengan pikirannya kan sudah selaras. Ya kan? Oke. Nah, terus kemudian kita lakukan dengan happy, dengan senang. Akhirnya kan frekuensinya kan juga frekuensi vibrasi yang bagus. Iya, iya, iya. Sehingga kita dalam melakukan pekerjaan itu atau melakukan perjalanan menjadi dokter itu nggak ada beban. Karena kita melakukannya dengan senang hati. Karena antara tujuannya ya sudah ditetapkan jelas, ya. Terus apa ini? Perasaannya juga seneng. Oke. Aku pengen jadi dokter, akhirnya selaras gitu loh, enak. Jadi tanpa kita merasa beban, sinau apa macam-macam. Jadi pada prinsipnya bagi teman-teman yang masih di level basic, pakai aja kekuatan pikiran. Tapi Lebih kalau sudah intermediate, sudah advance, mending pakai yang kesadaran. kesadaran. Nah, kalau yang dialami oleh Pak Tris sendiri, kejadian-kejadian apa yang di-track dengan kekuatan pikiran itu terwujud dalam hidupnya, dan bagaimana pula testimoninya setelah menerapkan ilmu yang diajarkan oleh Mas Riko Hutama, termasuk ikut pelatihan di Jakarta kemarin, workshop letting in, terus sempat privat ke Mas Riko juga. Itu gimana, bisa diceritakan, Mas? Kalau saya belajar pikiran kan mulai dari 2009. Oke. Jadi pertama kali saya ikut hipnosis di Jakarta. Dari situlah saya kenal namanya pikiran. Tapi sebelumnya saya kenal namanya relaksasi, khususnya semedi kalau orang Jawa ya, meditasi. Nah, itu diajari mbah saya dari SMP memang. Cuma kan karena data lama Mas, lama kan berarti kan ya apa ya? Contoh-contohnya ya ada kereta, ada kuda, ada kusirnya. Ini ya, ajaran-ajaran pewayangan. Iya, gitu ya. ada semar, ada itu kan Toko. data lama. Nah, kalau Iya, sekarang kan ilustrasinya ya HP, ada memori, iya. ada operating system, ada hardware-nya kan gitu. Ya, sebenarnya sama. Jadi hanya menceritakan tentang fisik kita, pikiran dan kesadaran. Kalau yang data lama itu bisa nggak di breakdown, Pak Tris? Gimana maksudnya? Relevansinya dengan contoh-contoh yang kekinian seperti halnya HP, operating system, terkait dengan data lama tadi, misalnya kayak wayang semar itu melambangkan apa dalam meditasi, terus kemudian togok termasuk kereta
kusirnya 1, kuda 4 itu. Oh. Itu gimana tuh? Nah saya lebih simpel sih Mas, hanya 3 aja dibaginya. Jadi kan ada dunia fisik. Dunia fisik itu kayak apa ya? Yang nyata lah. Nah, tubuh maksudnya. Nah, tubuh itu dilambangkan kereta. Oke. Terus ada lagi kusir. Oke. Itu dilambangkan pikiran. Kusir pikiran ya. Iya. Nah, pikiran itu kan apa? Ada 3. Jadi kalau akal budi itu loh Mas. Akal budi kan biasanya ada akal budi dan kesadaran kan gitu. Cuma ini kan kesadarannya kesadaran pikiran. Oh. Iya. Terus juragan ini kesadaran yang kesadaran global kayak gitu. Tapi tapi nggak tahu ya apakah ini ilustrasi ini benar apa enggak. Kan saya juga nggak hanya menggambarkan aja. Jadi misalnya yang dimaksud misalnya di ilustrasi sekarang ya fisik HP ini tubuhnya. Terus sopir kusir tadi itu aplikasinya, Mas. Oke, baik. Terus yang juragan atau apa tadi? Kesadaran besarnya. Kesadaran besarnya itu operating system Android-nya. Nah itu. Jadi pada saat kita kembali ke kondisi pabrik Android, berarti kan tidak ada aplikasi. Berarti HP ini hanya hidup dan maksimal. Karena nggak banyak aplikasi. Tapi karena kita itu sebagai manusia mulai dari lahir sampai sekarang terlalu banyak data yang masuk, akhirnya ruwet sehingga kerjaan kita ya cita-cita kita jarang yang berhasil karena pikiran kita yang ruwet sebenarnya. Kalau kita mau sederhana ya sebenarnya mudah. Lah caranya gimana? Hilangkan semua keinginan. Ambil 2-3 keinginan aja, itu lebih baik. Tapi keinginan yang besar, Mas, tapi mencakup tentang hidup. Oke. Pelajaran-pelajaran apa yang dipetik oleh Pak Tris setelah mengikuti acaranya Mas Riko atau bimbingannya Mas Riko? Apa kira-kira yang mungkin sangat disyukuri gitu? Waktu itu secara nggak sengaja, Mas, sebenarnya. Jadi waktu itu kan disuruh belajar peripheral. Iya. Di mall ya? Iya, bukan di sana. Oh, di Jakarta. Oke, baik. Padahal aku menggebu-gebu pengen membeli sesuatu. Pada saat aku peripheral, keinginannya hilang. Keinginan hilang pada saat peripheral? Iya. Oke. Setelah keinginan hilang, aku jadi kayak orang bingung. Terus aku konsultasi, Mas. Ya sudah, Pak. Maksudnya, ya kalau hilang mau gimana? Ya Mas, aku ya gitu-gitu. Terus aku pulang aku. Nah, ya sudah. Terus setelah aku letting in tiap hari, ya pertama nggak ada. Apa sih ini? Nah setelah ya mungkin aku nggak tahu ya Mas, ibarat bawang itu mungkin berambang ya, mungkin terkelupas. Akhirnya aku memahami. Setelah memahami, lah ini mewujudkan batu dan mewujudkan emas kan tidak ada bedanya. Mewujudkan uang 1 juta dengan mewujudkan uang 1 miliar tidak ada bedanya juga. Kenapa? Karena waktu nggak ada di situ. Waktunya saat ini di sini. Kan yang butuh waktu itu kan pikiran. Kalau kesadaran kan tidak ada butuh waktu. Nah, yang dibutuhkan apa? Pembersihan. Maksudnya pembersihan itu pelenyapan ini. Oke. Pada saat misal kita punya ide ya Mas, bukan ide mewujudkan ya, bukan menginginkan ya. Aku lebih mewujudkan aja ya. Ide mewujudkan, katalah saya ingin mewujudkan mobil. Apapun lah itulah. Dah. Pada saat kita ingin mewujudkan mobil, kan ada emosi yang mengikuti. Betul. Perasaan yang muncul. Iya. Nah, berarti kan ini ada peperangan di dalam emosi ini. Nah, emosinya dilepaskan emosinya, plek. Ibaratnya gini lah Mas, ini kan apa ini namanya? Keinginannya. Nah, ini ada emosi di bawahnya ini. Nah, akhirnya dia nggak menempel ke dalam kesadaran. Akhirnya sulit wujud. Nah, pada saat emosinya hilang, dia kan nempel di kesadaran. Akhirnya ini jadi wujud. Karena yang mewujudkan itu kesadaran. Artinya yang merubah wujud. Jadi kesadaran ini merubah wujud menjadi bentuk ke apa yang kita inginkan. Contohnya mobil tadi. Ya, cuma ini hanya ilustrasi Mas. Jadi bisa salah ya. Karena nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada contoh yang tepat sebenarnya. Hanya kita paham gitu aja. Makanya kadang-kadang kita mau ngomong, apakah orang memahami yang kita omongkan gitu loh. Karena tanpa kita mengalami nggak akan pernah paham. Ibarat
Nggih. Jadi kalau bicara soal manifestasinya justru lebih powerful ketika kita stay di kesadaran Yes. dan lebih tenang. Lebih nyantai, memang nggak ada emosinya, udah hilang. Iya. Jadi wong Jawa semakin butuh semakin jauh. Semakin dikejar semakin lari. Jadi itu jinak-jinak merpati. Tapi begini Pak Tris ya, ketika kemudian kita ngomong soal kekuatan pikiran kan ya, salah satu metodenya kan ada yang namanya repetisi. Supaya kemudian kita ulang supaya familiar, diterima oleh pikiran, perasaan, selaras gitu. Akhirnya berimplikasi positif menuju tindakan, realita berubah gitu. Repetisi kan salah satunya untuk memprogram atau menginstal software kemakmuran yang ada di dalam diri. Okay. Nah, ketika kita stay di kesadaran, caranya supaya kemudian kan sudah nggak ada keinginan ya, tetapi kan untuk mewujudkan sesuatu itu bagaimana? Tekniknya bagaimana kalau yang dialami Pak Tris? Kita tulis aja Mas enak. Ditulis ya. Nah. Oh. Jadi katakanlah ya sing tulis ngawur ngono lagi kok agak kepin guyon ngono kan. Wong dunia ini juga main-main. Tanpa emosi ya. Ah tulisin ae lah. Mas Indra pengen piro helikopter 15. Tulis saja. Dah. Setelah itu kan pasti di bawahnya kan ada emosi. Oke. Nah, udah. Nah, emosinya dilepaskan. Emosinya dilepaskan. Nah, sudah setelah itu ya sudah selesai. Emosinya dipeluk gitu aja. Iya. Dibiarin masuk gitu ya. Nah, sudah selesai. Nah, terus sikapnya Mas Indra, ya udah jalan seperti pada umumnya. Seperti biasa. Lah kok iso? Lah apa aku nyerah butuh helikopter 15 kok. Lah tak apa aku ora helikopteran 15 aku nyerah masalah. Aku juga tetap happy. Akhirnya kan sudah nggak ada helikopter 15. Tapi kan sudah tergambar di situ. Oh. Nah, kalau kemudian artinya mau terjadi nggak terjadi, iya, kita udah nggak melekat lagi. Udah nggak melekat, kita tetap happy gitu loh. Nah, tapi yang dilakukan Pak Tri sendiri gitu, yang dialami sendiri gitu, waktu masih menggunakan stay di pikiran, dikit-dikit, misalnya kan, oh aku ingin nanti mengalami hal ini terjadi di sekian anakku, jadi pointer, masuk ke dokteran dan seterusnya kan semua terjadi tuh, terjadi kan ya, before afternya kan ada gitu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Pak Tri, yang versi pikiran dan versi kesadarannya yang itu dialami Pak Tri sendiri gitu. Kalau versi pikiran kan harus ada rencana, Mas. Baik. Karena pikiran itu tidak bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada. Jadi harus ada data. Pernah kita lihat lah. Pernah kita lihat minimal. Ya. Karena kalau tidak ada data nggak bisa, Mas. Oke. Contoh katakanlah, sampean nggak mungkin menginginkan apa ya? Android lah katakanlah. Di tahun 80-an nggak mungkin. Oh, nggak ada. Katakanlah orang Irian Jaya, apa itu namanya? Orang yang di hutan maksudnya ya, atau nggak mungkin menginginkan mobil kan? Memang dia nggak butuh dan nggak ada sarana untuk nganu. Nah, ya sama dengan itu. Jadi pada saat kita nggak punya gambaran, kita nggak bisa membayangkan. Katakanlah, coba Mas Indra bayangkan hantu Joker, gimana hantu Joker? Nggak bisa. Pernah, nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Gitu. Nah setelah kita punya gambaran besarnya, kita pecah gambaran besar itu. Terus dibagi, kita pecah katakanlah menjadi dua dibagi lagi menjadi dua, akhirnya jadi kecil, jadi dua lagi. Akhirnya targetnya adalah target harian. Nah pada saat kita mampu melakukan target harian ini setiap hari dengan senang hati, akhirnya target gambaran besar ini terwujud dengan sendirinya. Itu kan pikiran. Iya, itu kalau teori pikiran seperti itu. Iya. Jadi ada jelas rencananya, gambaran besarnya apa. Ya mungkin nggak mungkin sih Mas, istilahnya 100% wujud ya nggak mungkin ya. Iya sih. Cuma paling enggak kan 80% atau 70% pasti wujud. Oke, dan itu Pak Tris ngalami sendiri? Iya, berkali-kali sih. Berkali-kali ya? Apa aja contohnya? Contohnya rumah ini Mas. Rumah ini ya, istananya ini. Dari tahun gimana kondisinya dulu? Ya, namanya Mas ya, zaman dulu kan kayak rumah ya biasa sih Mas, rumah-rumah ya kayak pada umumnya. Terus waktu itu kan ya aku kan pebisnis Mas, ya bisnis rokok waktu itu ya, bangkrut, terus punya tanggungan di bank, nggak bisa bayar, akhirnya mau disita. Terus setelah aku ikut ilmu pikiran itu, katanya kamu jangan takut, jangan khawatir kalau rumahmu disita, tapi justru bayangkan sebaliknya, rumahmu kamu bangun, kamu gambar, kamu gitu. Ya akhirnya aku, karena saya itu nggak tahu ilmunya, ya saya manut aja, tak bayangkan seperti itu. Iya. Ternyata 2 minggu kemudian surat sitanya dikembalikan. Oke. Apa sebabnya Pak dikembalikan?
katanya, katanya si pihak bank itu kalau dia menyita, itu pihak banknya juga rugi. Ruginya dia prestasinya nggak bagus. Ya nggak tahu ya Mas, ya pokoknya akhirnya dikembalikan lagi ya. Justru malah dibangun beneran. Iya, 4 tahun kemudian akhirnya malah hutangnya lunas dibangun. Iya. Tapi gini Pak Tris, ini soal perjalanan ya. Setiap orang memiliki perjalanannya sendiri-sendiri ya. Nah, kalau dari perjalanannya Pak Tris sendiri begitu ya, mengamati teman-teman yang sudah berhasil, sudah sukses gitu, saya akan coba mengkomparasikan versi kesadaran dan versi pikiran gitu ya. Karena ketika kita ngomong soal versi pikiran gitu kan banyak trik ya. Sebut aja misalnya kalau kamu pengen jadi pengusaha maka nggak boleh ada hari libur gitu. Kan banyak yang ngajarin seperti itu gitu. Sehingga benar-benar dia kerja nggak tahu waktu gitu. Masuk minggu tuh tetap kerja gitu. Saya kan sama Mas. Saya kan begitu nah. Ini kan kontradiktif. Ini kan paradoks dengan ketika kita stay di kesadaran. Justru di kesadaran ini kita kemudian justru nggak ngapa-ngapain. Ini kan nggak ngapa-ngapain ini kan bertentangan dengan law of universe gitu. Nah, sebentar Pak, nanti dijawab yang lengkap. Karena ini menurutku penting gitu. Nah, dari yang dilihat kacamata pandang Pak Tris sendiri gitu, membandingkan antara teman-teman yang kemudian dia pakai kesadaran dan pakai pikiran, itu kalau saya secara pribadi loh ya, hasilnya yang lebih luar biasa itu kok justru yang dia pakai pikiran gitu. Dari sisi prestasi, usahanya, rekeningnya dan seterusnya gitu, dibanding kemudian yang pakai kesadaran karena dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu gimana kalau versinya Pak Tris? Ini loh Mas, yang nggak ngapa-ngapain itu apanya? Tubuhnya apa pikirannya? Yang nggak ngapa-ngapain itu pikirannya Mas. Nah tubuhnya ya tetap kerja lah Mas. Tindakannya tetap. Ya iyalah. Masa sampean mau makan bakso, ya harus gerak ke warung bakso lah. Menarik. Iya. Nah, jadi pada saat kita menggunakan kesadaran ya, pada saat emosinya nggak ada, kita muncul inspirasi. Kalau saya mengatakan itu seperti tindakan terilhami lah. Iya. Nah, pada saat kita melakukan tindakan terilhami ini, ya kita melakukannya dengan senang hati, tanpa ada beban. Asik. Ibaratnya awake dhewe iki mergawe bengiri ora karuan. Jarine wong njaba, wong kok mergawe kaya mesin, sing kene merasa happy. Itu sebenarnya. Karena kita melakukannya dengan senang. Apapun lah kalau kita melakukannya dengan senang, nggak akan ada beban. Nah, yang jadi masalah itu kita ada beban, katakanlah kejar target, kejar ini, akhirnya kita melakukannya itu susah. Iya sih Pak. Gitu loh. Karena banyak teman-teman yang masih memahami letting in tuh ngapa-ngapain. Enggak. Pikirannya yang nggak boleh ngapa-ngapain. Emosinya. Yes. Peluk semua. Jadi maksudnya gini Mas. Logikanya gini ya. Ini kan bandul Mas ya, bandul. Nah, kan pikiran itu kan bandul kan Mas. Jadi ada sisi positif, sisi negatif. Nah, ini sifat pikiran gitu loh. Nah, kita nggak mungkin kita positif aja. Pasti begini, pasti. Dan kita akan susah banget kalau kita menahan di satu titik. Nah, satu-satunya cara untuk menghilangkan ini bagaimana? Mempertahankan ini. Kita stay di tengah. Pada saat kita stay di tengah, pikiran diam. Tanpa disadari, pikiran mati sendiri. Kita masuk ke dalam kesadaran. Nah, cuman gitu sih sebenarnya. Baik Pak Tris. Oke, menarik sekali. Saya sudah mulai ada gambaran ya. Kalau pikiran sama kesadaran itu dalam konteks manifestasi dua-duanya sama benar, itu hanya soal level atau makom. Cara memahaminya aja sih sebenarnya. Oke, menarik ya. Ini karena Pak Tris yang cerita, karena sudah ikut kelas segala macam, jadi kita lebih mudah memahaminya teman-teman. Nah, sekarang Pak Tris ini kan dikenal sebagai orang yang bisa menemukan metode untuk menjadikan anak yang nggak terlalu pinter jadi pinter, anak yang nggak cerdas bisa jadi cerdas, dan itu metode itu sudah diterapkan Pak Tris ke putra-putrinya sendiri. Mungkin ini bisa diceritakan. Ya bukan hanya putra-putri Mas, 2010 itu ada 3.000 anak. Ada? 3.000 anak. 3.000 anak? Iya. Gimana ceritanya itu Pak? Ya kan dulu Pak, waktu itu waktu pernah dengar otak tengah itu. Nah, saya kan jadi mentornya. Cuma kan saya nggak bisa mendeteksi semuanya. Cuma yang beberapa tahun pernah ketemu anaknya Pak Polisi Semanding, terus teman-temannya anak-anakku, semuanya berhasil. Karena gini loh Mas, pada dasarnya kan tidak ada orang bodoh sih Mas. Tidak ada orang bodoh. Namanya pikiran itu sama semuanya.
Yang bodoh itu kan data. Ada, kamu bodoh. Akhirnya kita diberi masukkan data bodoh, akhirnya si anak ini jadi kurang percaya diri. Nah, pada saat data bodoh ini diganti, kamu ini anak pandai loh. Nah, kan jadinya dia jadi pandai. Karena data juga. Jadi pikiran itu sebenarnya kosong, Mas. Jadi nggak ada istilah, kamu ini cerdas, kamu ini nggak cerdas, nggak ada. Jadi pada saat, hanya data yang diberikan orang tua. Nah, kadang-kadang yang orang nggak mengerti ya, misalnya anak kecil ya, terus ibu sibuk, akhirnya ini ganggu aja, kamu kok bodoh banget sih, nggak tahu orang tua kerja. Akhirnya dia memberikan label atau identitas kepada si anaknya tanpa itu berefek, Pak? Itu sangat berefek nih, Mas. Karena anak kecil kan di sini kan kondisi, kalau umur 5 tahun kan masih alfa theta. Oh iya bener ya. Kan langsung nggak ada. Installnya langsung iya, kan langsung masuk alam bawah sadar. Kan langsung jadi data, Mas. Akhirnya teridentifikasi menjadi identitas dia. Iya. Saya bodoh. Masukin aja pinter, kaya raya, kayak gitu. Kan butuh, aja kalau gitu ya. butuh teknik. Kalau kita nggak tahu teknik, kita nggak tahu caranya kan, kita kena filter barrier ini. Kesadaran kita kan gitu. Nah itu kan banyak teknik, ada asosiasi, disosiasi, ada NLP, ada hipnosis, ada meditasi, ada relaksasi. Kita ngomong dulu soal asosiasi, disosiasi. Asosiasi ini kalau dalam bahasa dan sastra itu persamaan gitu, mempersamakan sifat gitu, menyerupai gitu. Nah kalau disosiasi jelas kebalikannya kan. Nah gimana tuh Pak Tris dalam konteks ini Pak Tris? Kalau ini kita sebenarnya hanya mengasosiasikan diri kita ke objek, yang satu memisahkan diri kita dari objek. Jaga jarak ya? Jaga jarak. Iya. Contohnya. Contoh misalnya gini ya. Segala sesuatu yang ada di luar diri kita, itu nggak bisa kita kontrol. Oke, sip. Seperti cuaca, kemacetan. Minum, Pak Tris. Seperti cuaca, kemacetan, ya. Itu semuanya nggak bisa kita kontrol. Karena nggak bisa kita kontrol, emosi kita nggak boleh masuk ke sana. Karena akan menjadi beban kalau kita masuk ke sana. Tapi kalau yang bisa kita kontrol satu-satunya adalah pikiran kita. Nah itu yang menjadi fokus kita. Bagaimana respon kita pada saat kita macet di jalan. Bagaimana respon kita pada saat ada cuaca buruk. Nah itu yang bisa kita respon. Kita kendalikan ya. Jadi yang di luar nggak bisa kita kendalikan. Ya sudah biarkan apa adanya. Yang di dalam aja yang kita respon kita aja yang kita rubah. Karena kita nggak bisa merubah yang di luar. Satu-satunya bisa dirubah di dalam. Nah itu contoh disosiasi dan asosiasi. Kedua misalnya ada orang sukses. Kok aku pengen sukses ya seperti orang itu. Oke, dia bahagia, happy. Oke, aku menggambarkan diri saya, membayangkan seakan-akan saya ini orang itu. Iya. Itu asosiasi. Asosiasi. Oke, sip. Tapi pada saat ada orang jahat yang aku nggak suka, aku nggak ingin jadi orang itu. Aku membayangkan memang aku bukan orang itu. Jadi ini hanya permainan emosi saja. Contoh misalnya, Mas, kamu hati-hati loh ya, sebentar lagi rezekimu bakal seret gitu. Disosiasi aja, enggak itu kamu aja. Kalau aku mah gitu. Seperti itu kan ya. Misal orang hati-hati loh kalau habis nabrak kucing nanti biasanya mau kecelakaan terus, itu kan kamu. Kalau aku enggak, itu disosiasi. Disosiasi. Gitu kan? Oke, menarik. Seperti itu aja. Nah, itu tuh konkretnya ketika Pak Tris mengajarkan kepada anak-anak itu, dan mungkin bisa nggak diceritakan keberhasilan anak-anak yang dibimbing oleh Pak Tris itu dari yang tadinya before afternya seperti apalah kira-kira gitu. Mas sorry ya, saya tak cerita anak saya sendiri boleh, aja. Boleh. Biar, iya, nyata ya. Karena tahu lah persis ya. Iya. Jadi waktu itu kan kelas 4 SD Mas ya, tahun 2010. Oke. Kelas 4 SD, saya barusan belajar hipnosis Mas, ibaratnya orang karate itu cek. Melomu lete lah. Eksistensi tak coba kan Mas ya, tak coba. Kamu cita-citamu apa nak? Dokter. Kalau dokter itu kalau nggak nyontek nggak dapat uang. Kalau apoteker tinggal tidur dapat uang. Ya sudah apoteker. Nah, ada percaya Mas, anak saya itu SD rankingnya 22 dari 28 anak. Kan 4 SD Mas. Iya. Nah, habis itu dari belakang. Aku hipnosis, aku masukkan, kamu ini anak pandai, kamu ini cerdas, kamu ini hebat. Setelah aku hipnosis seperti itu, langsung Mas. Jadi semester 2 itu langsung dia ranking 8. Semester naik kelas 5, dia ranking 1. Hipnosisnya berapa lama? Cepet Mas, nggak sampai 5 menit. Menjelang tidur? Ya enggak sih.
Ya biasa gitu ya. Ngobrol sering diinjek aja ya? Bukan jadi hipnotis, Mas, ditidurkan gitu, tidur kamu gitu. Ya seperti di TV-TV itu. Oh gitu. Iya. Ya namanya barusan bisa ya, nggak tahu teknik-teknik yang lain ya. Ibaratnya jurus siji digawe ya supaya iso niku ya masuk. Supaya masuk di bawah sadar. Masuk di bawah sadar. Tapi kan teknik seperti itu sebenarnya itu tidak satu teknik, Pak. Artinya dengan repetisi diulang-ulang terus kan juga nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa. Susah. Susah atau nggak bisa? Bisa tapi kemungkinannya kecil. Iya. Karena kalau aku termasuk yang seperti itu, aku ya. cuma repetisi aja, aku bisa manen banyak hal dari itu. Mas. Gitu. Sorry Mas ya. Kan kita itu punya tipe sendiri-sendiri, Mas. Ada tipe fisikal, ada tipe analitik. Ya itu nek di bidang hipnosis ya. Iya. Tapi di bidang NLP ada tipe visual, ada tipe auditori, ada tipe apa ini? Kinestetik. Nah, perubahannya gimana Pak tuh anak setelah di hipnosis itu? Butuh berapa lama untuk berubah gitu? Dulu kan saat itu juga kan dia langsung belajar. Oke. Kan kebiasaan yang lama kan langsung ditinggalkan. Langsung dia baca buku terus. Hasilnya sekarang gimana? Ya sudah jadi apoteker tuh. Jadi apoteker. Oke. Yang kedua? Di UNER juga sama. Di UNER juga. Ngambil apa? Apoteker juga? Enggak vokasi apa ya? Perhotelan. Oh, oke. Padahal dulu nggak sepinter itu. Ya waktu SD nggak pinter itu, Mas. Tapi SMP, SMA ya pinter semua, Mas. Iya. Mau SMA, Man dia juga. Terus, ya? Man juga dapat apa ini? Nilai terbaik sekolah. Gitu loh. SMP-nya juga sama. Gitu loh. Ya memang pinter. Bukan dulu nggak pinter, memang pinter dari SD. Tapi hipnosisnya itu tidak dilakukan berulang-ulang gitu ya? Enggak, dia kan gini tuh, Mas. Kalau kasus-kasus sifatnya kasus ringan ya, kata misalnya anak kecanduan game gitu lah. Kecanduan game. Ya, mau dihilangkan supaya belajarnya rajin. Nah, kan merubah kecanduan game menjadi rajin. Kan kasusnya cuma itu, Mas. Iya. Jadi penanganannya kan ya nggak sampai 5 menit, tapi kalau kasusnya buahnya ya bisa berhari-hari, bisa berkali-kali. Oke. Pak Trisno, aku pengen tahu ya cara kerjanya ketika kemudian pikiran sudah berubah, kenapa realita kok bisa berubah gitu. Nah, itu cara kerjanya bagaimana? Kan ada ya kita kalau katanya Einstein kalau nggak salah imajinasi itu lebih hebat, lebih dasar ketimbang pengetahuan gitu ya. Nah, soal cara kerja imajinasi, soal cara kerja mindset yang sudah berubah, kenapa kemudian realita juga ikut berubah? Itu transformasinya seperti apa, Pak Tris? Gini dah. Misalnya semuanya kan berdasarkan data sih, Mas. Kita bicara berdasarkan data, pengalaman, pengetahuan. Nah, pada saat data ini berubah, mau nggak mau, apa yang menjadi keputusan di pikiran kan berubah. Pada saat keputusan di pikiran berubah, kebiasaan kita sehari-hari berubah. Setelah kebiasaan sehari-hari kita berubah, tingkah laku kita berubah, tindakan kita berubah, apa yang kita lakukan berubah, teman-teman kita berubah. Kan seperti itu. Jadi perubahan itu pertama kali kan dari dalam. Nah, sebodoh-bodohnya orang, dia pengen hasil yang berbeda, tapi dengan cara yang sama, kan nggak mungkin. Berarti kan harus ada yang dirubah kalau pengen hasil yang berubah. Tanpa di situ nggak mungkin berubah, Mas. Looping terus. Kalau datanya sama, looping terus cepet. Misalnya orang, dia suka ngerokok. Ya, karena datanya ini ngerokok itu enak. Looping terus dia nggak akan selesai. Tapi kalau datanya dirubah, rokok itu nggak enak loh. Dan kamu setuju, kamu terima. Pada saat itu juga dia merasa nggak enak rokoknya. Nah, akhirnya dia akan mengambil tindakan menjauhi rokok walaupun entah sedikit-sedikit, entah gimana. Akhirnya jadi berubah menjadi tidak merokok. Nah, prosesnya kan seperti itu, kan nggak langsung lep sekali, enggak juga. Gitu. Kalau kita ngomong soal looping ya, seperti tikus yang berputar pada sangkarnya begitu ya. Kondisi itu terpola kan. Misalnya kayak kondisi ekonomi kadang kan naik turun kayak yoyo gitu Pak. Itu kan Pak Tris kalau nggak salah ngalamin sendiri juga. Sering, itu bagaimana cara memutus ekonomi yang tadinya naik jatuh supaya stabil atau kalau nggak stabil seperti anak tangga lah, makin lama makin ke atas terus gitu kan. Itu gimana Pak? Sorry Mas, ini jujur saja, ini rahasia ini baru terungkap. Oke, sip. Saya dulu kemarin sebelum ketemu Mas Riko ini saya juga bingung. kok selalu looping terus. Jadi habis ditipu sedikit jadi banyak tambah banyak. Kok selalu begitu ya, kenapa ya? Nah, ternyata pikiran itu seperti bandul. Nggak mungkin. Jadi contoh nyata aja lah Mas.
pohon kalau kita nggak mau nanjak, Iya. atau kalau kita bonsai, apa yang terjadi? Maksudnya, pikiran ya mas. Kalau kita nggak punya cita-cita kan berarti seraknan gini. Iya. Itu seperti pohon, dia nggak akan tumbuh lagi. Kalau tidak ada tumbuh, apa yang terjadi? Mati. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita menggunakan kekuatan pikiran, kita harus selalu cita-citanya selalu tinggi terus. Tapi capek mas, capek. Karena kita mempertahankan di sisi kiri terus. Suatu saat kita akan terlena dan jatuh. Itu yang terjadi. Iya sih. Nah, tapi kalau, nah ini yang harus dipahami. Bahagianya pikiran dengan bahagianya kesadaran itu beda. Kalau pikiran mungkin bisa lebih mudah diterjemahkan senang lah. Tapi kalau kesadaran kan damai, nikmat. Ya ini versi saya sih mas. Iya sih. Untuk membedakan antara kebahagiaannya di pikiran dan kebahagiaannya di kesadaran. Kalau kesadaran itu, kebahagiaan kesadaran itu tak terjemahkan mas. Itu versi saya sendiri. Boleh, boleh. Diprotes ya mas. Nek di kesadaran itu damai, tentrem, ayem, kayak gitulah mas. Nah itu bahagia di level kesadaran. Ini versi saya. Tapi kalau di kebahagiaan di pikiran itu senang, bangga. Nah, tapi gini nih, misal nih ya, Nggih. misal Pak Tris mengalami naik turun ya, penghasilan naik turun gitu, artinya nggak stabil, atau habis ningkat tiba-tiba anjlok, ningkat tiba-tiba anjlok gitu. Kalau versi pikiran kan gini, oke, nggak apa-apa, tapi mulai bulan ini itu nggak akan terjadi lagi dalam diri saya gitu. Artinya kita enter ya, kita menganggukkan kan, selaras antara lisan, pikiran, perasaan gitu. Oke, udah selaras. Nah, yang kedua, teknik letting in-nya Mas Riko. Kita terima perasaan apa yang muncul pada saat kita kemudian jatuh. Kita alami secara total gitu. Itu salah satu untuk memutus apa tuh namanya looping tadi, pola jatuh bangun tadi gitu. Nah, itu gimana? Kalau versinya Pak Tris gimana? Efek-efek dari dua itu? Efeknya gimana ya mas? Lagi-lagi dua-duanya sama-sama benar atau lebih powerful yang belakang tadi, yang letting in tadi? Yang belakang sih mas? Aku suka yang pertama gagal terus ya. Belakang. Yang belakang itu, Yang pertama. yang belakang kan nggak ada keinginan ya mas ya. Iya. Jadi awal dewi ibaratnya wis ra putus asa, wis ora kan, nggak ada konflik lain ibaratnya. Saya contoh kecilnya kayak gini aja Pak Tris. Saya tidur kan, selalu mimpi jelek, bangun lagi. Tidur lagi, mimpi jelek. Iya. Oke deh, letting in. Terima semuanya perasaan yang muncul. Langsung tidurnya nggak lagi. Iya. Jadi semakin kita apa ya, relax, nggak ngapa-ngapain mas. Relax itu nggak ngapa-ngapain ya. Yang dimaksud nggak ngapa-ngapain itu relax ya. Iya sih. Itu kan lebih mudah segala sesuatu itu. Itulah kenapa kemudian Pak Tris merekomendasikan beberapa teman di Bali untuk ikut workshop ya, karena Pak Iya. Tris sudah. Alasannya karena itu ya Pak Tris ya. Karena Lebih itu, mudah ya. kalau kita mampu memahami mas ya. Tapi ada temanku di Bali nih Pak Tris, mungkin mengalami hal yang agak sama Pak. Pak Tris kan sempat ngeblank sedikit gitu ya waktu Oh, di iya. Jakarta kalau nggak salah ya. Iya. Ini teman yang di Bali sama-sama satu kelas dengan Pak Tris. Yes. Setelah ikut letting in, workshop letting in itu, dia beberapa hari kayak agak bengong sebentar gitu ya, terus konsultasi sama Mas Riko. 2 minggu kemudian dia mengalami prestasi finansial sangat luar biasa tak Mas, terhingga Pak Tris. sorry ya. Kemarin ini kayak yang diceritakan Mas Riko. Saya seperti nggak ada kepalanya. Iya serius. Aku ngerti-ngerti ke rumahnya temanku. Loh, aku mau ke sini ngapain ya? Jadi aku nggak sadar. Saya sampai rumah teman saya itu saya baru sadar loh. Aku ke sini tadi mau ngapain? Kayak ada yang menggerakkan. Iya. Tapi saya sadar mas. Tapi Oke. Sip. lebar itu kok seperti ada lompatan-lompatan. Akhirnya setiap melihat sesuatu tuh aku langsung paham. Loh, ini hilang ini. Loh, ini hilang ini. Loh, ini hilang ini. Gitu. Tapi padahal dulu ya sama-sama dilihat. Tapi kok kayaknya nggak ada makna gitu loh. Tapi perubahan signifikan itu pada saat ikut workshop di Surabaya atau pas ketemu langsung dengan Mas Riko privat di Surabaya? Yang bener-bener paham. Meditasi mas. Meditasi. Jujur mas, sebulan hampir nggak putus. Tiap malam. Bukan kok 1 jam 2 jam loh mas. Hampir sehari malam saya meditasi loh. Dan hampir 1 bulan. Jadi selama bulan puasa ini saya manfaatkan momen ini. Jadi ibaratnya orang lain puasa, aku meditasi selama 1 bulan. Jadi orang lain juga apa hari raya Idul Fitri saya juga hari raya. Keren ya, meditasi ya. Meditasi. Meditasi.
Tapi meditasinya bukan kok nyentang loh Mas ya. Iya, iya. Jangan dia salah artikan. Maksudnya meditasi seperti apa? Ya seperti inilah meditasinya ya. Rokok-rokokan gini sambil ya gini aja, Iya, iya. mengamati, Mengamati, memperhatikan. Hanya itu. Stay di kesadaran. Iya, cuman gitu. Bukan kok kita nyentang terus di dalam kamar, enggak ada gitu. Jangan salah hati gitu loh. Nah ini nih, peluang tentang kripto dan Bitcoin. Wah, gimana tuh Pak? Bahaya nggak sih main kripto sama Bitcoin? Karena tidak sedikit ya sekarang teman-teman itu yang misal kayak ada koperasi gitu ya. Koperasi dia bisa ngasih untung 1 bulannya 10% gitu ya. Karena misalnya uangnya dipakai Bitcoin gitu, kayak kripto. Nah kayak gitu tuh gimana Pak Tris? Banyak orang yang bicara kripto tapi dia tidak mengetahui kripto, itu masalahnya Mas. Oh. Jadi saya belajar kripto 2001, 2021. Itu pun karena ada mentor. Nah, akhirnya saya belajar beli terus jual beli. Gitu aja sih. Awalnya ya tapi nggak banyak ya, paling 1 juta 2 juta lah. Terus habis itu rodok pinter saya tak tambahi, malah bangkrut Mas. Nah, tapi saya kan sadar, maksudnya saya melakukan dengan sadar karena saya tahu kenapa ya kok saya bangkrut. Oh ternyata saya kurang belajar kan gitu lah. Saya kurang belajar, akhirnya saya belajar terus sampai sekarang. Nah ternyata yang paling efektif itu bukan trading Mas, tapi investasi. Investasi ya. Artinya investasi pun juga begitu, harus tahu yang dibeli. Ya seperti katakanlah saham lah. Apa yang baik untuk saham? Ya cari aja yang market cap-nya besar. Saham apa gitu aja. Kripto juga sama. Yang market cap paling besar apa? Ya udah gitu kita beli. Nggak mungkin habis sudah. Ya sederhana itu. Nah, misalnya kita punya penghasilan lah katakanlah 10 juta. Sehari-hari kita dapat kebutuhan sebulan katakanlah 8 juta lah. Nah, yang 2 juta ini kan uang dingin. Ini kita belikan aja setiap bulan. Terus jualnya kapan? Nggak usah dijual. Biarkan aja nanti 10 tahun, 20 tahun lagi baru dijual. Pasti kaya raya, nggak mungkin tidak. Sesederhana itu, nggak ribet kayak harus pakai cat ini. Itu kan trading Mas, itu butuh psikologi, butuh macam-macam ya. Kalau investasi itu sederhana banget, kita bisa beli, simpen, biarin aja ya. Selesai. Tinggal tidur gitu. Iya. Cuma ya syaratnya itu tadi uang dingin. Uang dingin ya. Sudah nggak kepake lah ibaratnya ya. Nah, jadi Pak Tris, menurut Pak Tris, semua anak yang tidak terlalu pinter itu bisa dihipnosis menjadi pinter dan pasti akan pinter. Bisa? Atau ada jenis-jenis tertentu yang nggak bisa hipnosis itu? Selama dia normal, artinya normal itu nggak kena autis, nggak kena nganu Mas ya. Maksudnya normal itu ya. Jadi saya garis bawah itu ya, karena kalau itu kan sudah ada indikasi yang kurang normal ya Mas ya. Ini mohon maaf ya. Tapi yang maksud normal itu ya seperti anak-anak pada umumnya. Itu pengaruhnya hanya data Mas. Datanya diganti ya pasti berubah. Oke, sip. Cuman gitu aja sebenarnya. Data diganti berubah ya. Pasti Mas. Iya. Simpel di sana itu. Ibaratnya HP ini loh, HP. Pertama kita misalnya chat kita WA gitu ya. Terus kita mau ganti WeChat kita. WA-nya di HP ganti WeChat sudah selesai Mas. Sesederhana itu. Versinya Pak Tris cara menghapus data lama bagaimana? Kalau untuk pakai metode hipnosis, terserah pakai metode apa aja, yang penting bisa diterapkan teman-teman gitu. Misal data lama kan orang usaha tuh apa ya biasanya yang muncul ya, orang usaha tuh butuh modal. Nah, kita nggak punya modal, bagaimana gitu kan ya. Terus misalnya data lama, aku ini kerja di pabrik di Surabaya gitu. Apa tuh namanya, UMR-ku 4.700.000 gitu ya. Kepotong ini, kepotong itu tinggal 3.700.000. Ya udah, gajiku sebulan ya cuman itu aja, nggak mungkin disuruh melipat gandakan penghasilan tuh dia jelas nggak mau, nggak bisa karena mentok. Yaudah gajiku ya cukup itu aja, itu kan data lama gitu. Nah supaya kemudian maksudku even kamu kerja di pabrik dengan gaji UMR, tapi kamu sebenarnya bisa loh gaji di atas 20 juta gitu kalau kamu mau gitu. Nah data lamanya kan nggak mungkin, aku sudah kerja di kantoran kayak gini gitu. Itu gimana Pak Tris? Inilah Mas Hendra ya, kalau kita nggak paham tentang ilmu pikiran ya sama aja bohong Mas. Serius, ini mohon maaf ya, sama aja bohong.
Kenapa? Karena untuk merubah data ini butuh syarat-syarat tertentu. Maksudnya ada pihak otoritas, maksudnya orang-orang yang dibanggakan. Iya kan, diidealkan ya. Diidealkan. Nah, misalnya kalau ya. figur, nah, kalau orang yang diidealkan ini yang ngomong, Iya. langsung masuk, Mas. Itu kan salah satunya. Salah satunya. Iya. Ya mungkin ada repetisi. Tapi repetisi pun kan harus ada dalam kondisi alfa minimal. Artinya alfa itu ya relax. Nah, iya. itu. Terus bisa lagi apa tadi ya, repetisi, terus figur tadi ya, figur otoritas ya. bisa dengan minta bantuan orang lain, katakanlah melalui hipnosis, NLP. Ya. Terus pada saat kita emosi, Mas, emosi inten, Mas, artinya gini, emosi inten itu. Nah ini kadang-kadang ini apa ya, yang perlu kita apa ya, manfaatkan. Katakanlah kita ada terbentuk sesuatu, marah, Mas ya. Nah, pada saat marah itu barrier kita ini lubang, Mas. Kesempatan masukin data baru. Pada saat marah. Pada saat emosi, entah apapun emosinya. Oke. Misalnya ngerti, aku kok sedih banget. Oh, sedih banget. Nah, pada saat sedih banget itu kan menempati di bawah sadar. Oke, baik. Itu kesempatan kita masukin data baru. Oh. Atau pada saat kita senang banget. Nah, NLP itu di situ. NLP itu kondisi emosi inten, kondisi emosi puncak. Yang memasukkan data baru itu juragan kan ya? Iya. Juragan itu toolnya di dalam tubuh itu lewat apa? Lewat mulut lah. Mulut ya? Iya. Kalau di sini kan pikiran, Mas. Iya. Sekarang kan jelas ya, alatnya juragan itu toolsnya mulut gitu kan ya. Makanya saya bilang, ucapan, pikiran, perasaan harus selaras. Iya. Gesernya ke tindakan, realita berubah. Iya kan, Pak? Iya. Maka hati-hati juga dengan ini ya, Pak, ya. Ini alatnya juragan ini ya. Nah, makanya kadang-kadang pada saat kita itu emosi inten, terus ada orang lain yang mengatakan segala sesuatu yang tentang diri kita, itu sering terjadi. Nah, iya kalau yang dikatakan orang lain itu baik. Kalau dikatakan orang lain jelek kan susah kita. Terus katakanlah, misalnya ada seorang peramal, ya, itu kan menempati figur otoritas. Nah, terus meramal seseorang. Terus orang yang diramal itu kondisinya kondisi apa kayak tadi ya, Mas, emosi inten tadi. Iya. Masuk Pak ya. Jadi sebenarnya yang menjadikan ramalan ini terwujud itu bukan si ahli ramalnya ini karena sakti, enggak ada sakti kok. Yang wujudkan ya emosi orang dirinya itu sendiri. Iya. Karena dia menganggukkan. Iya. Iya ya Pak ya. Iya. Orang lain nggak bisa, Mas, merubah atau istilahnya membuat nasib seseorang berbeda, nggak bisa lah. Misalnya Mas Indra nanti tak sabdo sukses, nggak mungkin lah, Mas. Ini berlaku dengan Nyi Roro Kidul nggak sih kira-kira? Aduh, Mas. Nyi Roro Kidul ya, Mas. Ilusi, Mas, bayangan Ilusi. pikiran. Oh, bayangan pikiran. Imajinasi. Iya. Data lagi itu ya. Data lagi. Kalau nggak ada data ya nggak akan ada. bisa ya. Oh. Tapi bagaimana dengan anak kecil yang kemudian dia belum apa ya, aku bilang dia masih ori ya. Artinya kan tidak mungkin orang tua kemudian menanamkan data di sana ada Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor misalnya dan sebagainya. Itu gimana, Pak? Terus tiba-tiba dia sampai orang tuanya bingung gimana caranya anak ini biar ditutup dan lain sebagainya. Itu faktor apa, Pak? Faktor lingkungan aja ya, Mas. Sekarang kalau tetangganya yang ngomong. Orang tuanya nggak masukin, tapi tetangganya yang ngomong. Kan data itu kan dari luar. Tetangganya nggak ngomong, sekarang media massa. Dari TV, dari YouTube, dari macam-macam. Kan bisa aja informasi masuk. Dan diangguk. Maksudnya disetujui, akhirnya kan jadi data. Karena buktinya memang kalau orang tinggalnya di luar negeri data itu nggak ada gitu. Nggak ada. Iya. Beda-beda ya jenisnya. Benar juga ya. Masih. Iya. Nah, seperti katakanlah ada sesuatu di hutan katakanlah. Itu kan sebenarnya hanya energi yang terjebak aja sih. Energi terjebak di situ. Kan namanya terjebak ya berarti kayak banyu, air yang terjebak kan juga kotor ya. Nah, imajinasi apa yang sesuai dengan data itu, maksudnya energi itu pada saat katakanlah orang Belanda kan nggak mungkin imajinasinya itu kuntilanak kan. Nah, akhirnya dia imajinasinya adalah apa ya, hantu yang ada di sana. Nah, pada saat dia melihat apa di gerombolan sini, loh kok ada Lucifer di sini ya gitu. Iya. Gitu loh. Oke. Sesuai dengan datanya masing-masing. Ya, baik. Mungkin kita bisa ngobrol lain waktu lagi ya. Oh, siap, Pak Kris, kita sambung lagi ya, khususnya tentang kesadaran ya. Seperti yang diajarkan oleh Mas Riko Hutama dan
Pak Tris kemarin seneng banget ya. Wah, iya, luar terima biasa. kasih Mas Hendra ya. Aku ikut loh kembali. Oh, kembali juga ikut. Iya. Waduh, mantap. Iya kan besok tanggal 28. Iya. Kita ketemu lagi tanggal 28 Iya. April Siap, di ya. Sindu Beach. Pak Trisno Pambudi, terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang pengen ketemu sama Pak Tris, boleh nggak ya di-share alamatnya ya? Kalau barangkali pengen diskusi, ngobrol-ngobrol tentang anak, biar bisa jadi lebih pinter, lebih cerdas, gitu boleh nggak ya kira-kira ya? Di Semanding, Mas. Di Semanding ya? Di Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tetangga saya teman-teman. Jadi Iya. di apotek apa namanya? Jaya Parma. Apotek Jaya Parma, depannya Gerahara perumahan Ronggolawe. Iya. Semanding, pokoknya sebelum pemandian Bekti Harjo. Iya. Oke ya. Iya. Terima kasih banyak ya. Pak Iya, Tris ya. iya, Mas Indra, terima kasih. Yuk, Iya. yuk.